Hai, saya Dinda Rizky Hutari, konsultan kesehatan Amote, and welcome back to Podcast Cantik bersama Amote. Nah, hari ini beda lagi topik yang akan kita bahas. Hari ini kita akan bahas mengenai beruntusan. Sebetulnya, beruntusan adalah kondisi benjol-benjol kecil-kecil yang terdapat dalam jumlah banyak di sekitar wajah. Tentunya beruntusan ini sangat mengganggu, apalagi kalau untuk cewek-cewek yang suka pakai make up. Karena beruntusan itu banyak sebabnya, jadi cara untuk mencegahnya pun berbeda-beda. Kita simak satu-satu ya, apa saja sih penyebabnya dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Yang pertama, beruntusan bisa disebabkan oleh jerawat, yaitu adalah penumpukan atau penyumbatan di pori-pori folikel rambut di wajah, di badan, dada, ataupun tangan. Untuk itu, kita perlu menjaga kebersihan pori-pori dengan membersihkannya minimal 2 kali dalam sehari, dan terapi ataupun obat yang digunakan tidak berbeda dengan terapi jerawat. Yang pertama bisa menggunakan benzoyl peroxide untuk mencegah bakteri penyebab jerawat. Bisa juga dengan retinoid mencegah penumpukan sel kulit mati di pori-pori yang bikin menyumbat. Dan untuk bahan-bahan alami lainnya yang bisa digunakan adalah lidah buaya, cuka apel, ataupun tea tree. Tapi ingat, yang paling penting tetap kebersihan tangan maupun wajah. Yang kedua adalah milia. Berbentuk benjolan-benjolan kecil yang berwarna kuning ataupun putih biasanya terdapat di sekitar bawah mata. Karena jumlahnya banyak dan sangat mengganggu penampilan sehingga tidak sering orang pun berkonsultasi untuk menghilangkannya. Nah, milia ini biasanya disebabkan oleh paparan sinar matahari jangka panjang akibat tidak menggunakan sunscreen loh. Bisa juga karena penggunaan krim steroid jangka panjang. Untuk menghilangkannya, yang pertama bisa menggunakan krioterapi, yaitu dengan nitrogen cair, milianya akan dibekukan kemudian dihilangkan. Yang kedua bisa dengan krim retinoid, yaitu untuk mengelupas sel-sel kulit mati. Bisa juga dengan laser. Dan yang terakhir adalah chemical peeling untuk menghilangkan sel-sel kulit mati. Selanjutnya adalah komedo putih atau whitehead komedo. Komedo putih sering disebabkan oleh pembersihan wajah yang tidak tuntas sehingga ada sisa-sisa make up yang masih tertinggal di dalam pori. Cara mengatasinya pun tidak berbeda dengan pengobatan jerawat. Bisa menggunakan krim retinoid, kemudian juga menggunakan sunscreen, dan yang terakhir jangan lupa selalu membersihkan wajah. Dermatitis adalah bentuk peradangan yang terjadi pada kulit. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai kemerahan, gatal, perih, bahkan beruntusan. Atau yang lebih parah bisa terjadi luka. Cara untuk mencegahnya tentu saja dengan menghindari zat-zat atau bahan aktif yang bisa mengiritasi kulit. Ketika sudah terjadi, maka kita perlu menggunakan krim anti-iritasi seperti kortikosteroid. Bisa juga dengan mengompres handuk dingin, berendam air hangat untuk membuka pori-pori dan melancarkan aliran darah, menjaga kelembapan kulit, menghindari stres, dan jangan sampai digaruk ya. Ada lagi nih, polymorphic light eruption atau PLE. Adalah bentuk benjolan-benjolan kecil yang terjadi akibat peradangan yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Walaupun biasanya munculnya sekitar 2-3 hari setelah paparan terjadi, tapi kondisi ini bisa bertahan 2-3 minggu setelahnya. Nah, cara mencegahnya berarti harus rajin nih menggunakan sunscreen agar terhindar dari bahaya paparan sinar matahari. Dan juga boleh loh menggunakan krim anti-iritasi berupa kortikosteroid untuk meredakan peradangan. Kondisi yang sering kali juga disebut sebagai beruntusan, salah satunya adalah biang keringat. Nah, biasanya sering banget nih di daerah dahi. Kondisi ini terjadi karena adanya penyumbatan pori-pori sehingga kelenjar keringat tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, keringat yang terjebak di bawah lapisan kulit dalam pori-pori tadi akhirnya meradang, kemudian menimbulkan warna kemerahan yang terasa gatal bahkan perih. Cara mengatasinya bisa menggunakan lotion kalamin atau lotion yang mengandung lanolin anhydrous dan juga krim anti-iritasi atau kortikosteroid. Kondisi alergi ternyata juga bisa menimbulkan beruntusan atau peradangan lainnya seperti kemerahan dan gatal. Cara mengatasinya tentu saja dengan menghindari zat-zat atau bahan aktif yang menimbulkan alergi, seperti krim tertentu, minuman, atau makanan seperti udang dan produk laut lainnya.
Nah, kalau sudah terjadi beruntusan yang diakibatkan oleh alergi, yang bisa kita lakukan adalah mengkompres dengan air dingin, menggunakan krim hidrokortison, memakai lotion yang mengandung kalamin, dan yang terakhir mengkonsumsi antihistamin. Apabila masih belum berkurang keluhannya, maka saya sangat sarankan nih untuk segera konsultasikan ke dokter. Polymorphic Light Eruption atau PLE biasanya adalah jenis peradangan yang menimbulkan benjolan-benjolan kecil berupa beruntusan akibat paparan sinar matahari. Gejala beruntusan bisa saja muncul setelah 2-3 hari paparan sinar matahari dan bisa bertahan hingga 3 minggu. Nah, cara untuk mengatasinya bisa dengan menggunakan sunscreen agar kondisi tidak bertambah parah. Kira-kira kenapa ya kita harus selalu menggunakan sunscreen? Bahkan setiap sebelum keluar rumah dan beraktivitas. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih, apa sih pentingnya menggunakan sunscreen dan bagaimana cara menggunakannya. Sunscreen atau tabir surya adalah krim atau lotion yang fungsinya untuk melindungi kita dari paparan sinar matahari. Kenapa ya kira-kira kita harus terlindung dari paparan sinar matahari? Karena paparan sinar matahari mengandung sinar UV. Artinya, sinar UV ini bisa berperan sebagai radikal bebas yang menyerang kulit kita. Efeknya apa sih kalau kita terpapar sinar matahari dalam jangka waktu yang sangat lama? Maka akan terjadi penuaan. Nah, teman-teman udah tahu belum tanda-tanda penuaan yang diakibatkan oleh paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama? Tanda penuaan yang bisa terjadi adalah keriput, skin tag atau UV spot, flek hitam, dan kulit kering dan tidak elastis. Nah, ini adalah gambar tanda-tanda penuaan yang bisa terjadi akibat paparan sinar matahari. Oh iya, ada juga loh yang namanya SPF atau Sun Protecting Factor. Nah, biasanya teman-teman tahu kan, SPF ada 15, 25, 30, bahkan 50. Sebetulnya artinya adalah tiap satu SPF mewakili 10 menit perlindungan kita terhadap matahari. Jadi kalau SPF 15 adalah perlindungan yang diberikan oleh krim tersebut selama 10 menit dikalikan dengan 15. Nah, jadi sebaiknya setelah menggunakan SPF 15 artinya adalah menggunakan kembali atau reapply sunscreen tersebut setelah 150 menit. Selanjutnya juga begitu, seperti 30 SPF, berarti perlindungan yang diberikan hanyalah 300 menit. Maka kita harus reapply ulang setelah 300 menit penggunaan tabir surya. Nah, sekarang aku akan nunjukin gimana sih sebaiknya penggunaan sunscreen yang dianjurkan. Aku panggil teman aku ya. Hai Mbak. Oke, sekarang kita akan nunjukin gimana sih sebetulnya penggunaan sunscreen yang dianjurkan. Kita menggunakan 2 jari. Nah, untuk dosis yang tepat sunscreen sepanjang 2 jari. Oke. Gini Mbak, gini, terus tuk gitu. Usapkan di daerah dahi, di hidung, di bawah mata, di pipi dan dagu. Oleskan secara merata sampai betul-betul tidak terlihat lagi white cast-nya. Nah, jadi itu tadi cara menggunakan sunscreen. Jangan lupa oleskan sebanyak 2 ruas jari. Karena tadi kita mengaplikasikan sunscreen dengan SPF 30, artinya 300 menit ke depan sebaiknya kita reapply ulang. Oke, makasih banyak Mbak. Oh, dokter. Nah, itu tadi materi podcast Cantik Bersama Amote untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast Cantik Bersama Amote berikutnya. Bye!